Selamat pagi Sri Kandi STC yang terkasih. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita masih tentang bab yang sama, bab asam dan basa dengan subtopik indikator asam dan basa. Nah, pada subtopik yang baru ini kita akan belajar tentang macam-macam indikator dan bagaimana cara menentukan pH menggunakan berbagai jenis indikator. Oke, kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan indikator. Indikator merupakan suatu asam atau basa organik lemah yang memiliki warna berbeda dalam bentuk molekul dan ion dalam suatu reaksi kesetimbangan. Nah, jadi indikator asam dan basa ini akan berubah warna dalam lingkungan tertentu, baik dalam lingkungan asam maupun lingkungan basa. Jadi, indikator asam dan basa ini akan memberikan warna yang berbeda ketika diberikan lingkungan asam maupun basa. Nah, karena dapat memberikan warna yang berbeda, maka indikator ini dapat digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi sifat suatu larutan, apakah itu asam atau basa. Nah, ada berbagai jenis indikator, teman-teman nanti bisa membaca pada modul yang sudah Ibu berikan. Salah satu contohnya adalah indikator asam dan basa dari bahan alam. Nah, berbagai jenis zat warna dari bahan alam dapat dipisahkan dari tumbuhan dan kemungkinan bahan alam tersebut dapat digunakan sebagai indikator asam dan basa. Nah, untuk pada bagian ini nanti teman-teman akan melakukan praktikum penentuan indikator alami menggunakan bahan alam yang sudah Ibu tentukan. Nah, untuk lebih jelasnya nanti teman-teman silahkan menyimak penjelasan Ibu tentang tugas 3. Oke, sekarang kita lanjutkan tentang trayek perubahan warna indikator asam dan basa. Apakah yang dimaksud dengan trayek perubahan warna? Trayek perubahan warna merupakan batas-batas pH tertentu ketika indikator mengalami perubahan warna. Nah, itu yang dinamakan sebagai trayek pH. Dan setiap indikator memiliki trayek pH yang spesifik. Nah, sebagai contoh ya Nak ya, di sini disediakan atau diberikan informasi tabel mengenai trayek perubahan warna dari beberapa indikator. Dimulai dari timol biru sampai dengan bromtimol biru. Nah, kita perhatikan, Ibu ambil contoh untuk yang metil jingga. Untuk yang metil jingga, trayek perubahan warna di antara pH 3,1 sampai dengan 4,4. Artinya, batas bawah dari metil jingga itu adalah 3,1. Kemudian batas atasnya adalah 4,4. Nah, kemudian jika kita terapkan ke dalam soal, kita bisa memprediksi atau menentukan pH menggunakan beberapa indikator. Nah, kita langsung saja ke contoh soal. Tentukan pH air limbah A dan B. Nah, di sini disediakan air limbah A dan air limbah B. Air limbah A diuji menggunakan PP, MM, dan brown cresol ungu. Ketika diuji dengan PP, di mana PP memiliki trayek pH 8,3 sampai dengan 10 dan warnanya tidak berwarna sampai dengan merah, air limbah A memberikan warna tidak berwarna. Dan ketika diuji dengan metil merah, air limbah A memberikan warna jingga. Ketika diuji dengan brown cresol ungu, air limbah A memberikan warna kuning. Sedangkan untuk yang air limbah B dapat memberikan warna merah, kuning, dan ungu. Nah, jika ada soal seperti ini dan teman-teman diminta untuk menentukan berapa pH-nya, kita bisa menggunakan garis bilangan. Oke, kita coba kerjakan untuk yang air limbah A terlebih dahulu. Air limbah A. Nah, kita buat garis bilangan untuk yang air limbah A. Oke, seperti ini ya Nak. Kemudian kita cek. Pada PP, air limbah A memberikan warna tidak berwarna. Nah, di mana tidak berwarna ini merupakan batas bawah. Nah, ini ada seperti ini ya Nak. Ini dinamakan sebagai batas bawah. Ini dinamakan sebagai batas atas. Oke, batas bawah, batas atas. Nah, ketika dia menghasilkan tidak berwarna, berarti dia ada di 8,3. Nah, kita gambarkan di sini
8,3, kemudian kita berikan garis ke kiri. Oke, ini batas kiri, batas kanan, bisa dibilang seperti itu juga. Nah, kalau 8,3 kita berikan batas ke kiri, kita garis ke kiri. Nah, nanti kalau misalkan warnanya merah, berarti kita garis ke kanan. Oke, kemudian pada metil merah menghasilkan warna jingga. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau jingga itu berarti di antara warna apa? Di antara warna merah dan warna kuning. Nah, sehingga pH-nya pun juga di antara batas kiri dan batas kanan. Nah, berarti di antara 4,4 sampai 6,2. Nah, kita berikan titik di sini dulu, Nak. 4,4, yang sini 6,2. Nah, berarti ada di antara ini. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, ketika diuji dengan brown cresol ungu, ternyata memberikan warna kuning. Nah, seperti yang kita cermati pada informasi yang ada di soal, bahwa warna kuning itu termasuk ke batas kiri atau batas bawah. Nah, berarti kita gambarkan di sini 5,2. Nah, ini sesuai dengan garis bilangan ya, semakin ke kiri semakin kecil peletakannya. Nah, karena batas kiri berarti kita garis ke kiri. Nah, kita garis ke kiri. Oke, kemudian di manakah letak pH-nya? Nah, pH merupakan daerah yang merupakan irisan dari ketiga garis tersebut. Nah, jadi yang ada tiga-tiganya yang mana? Oh, yang ini. Nah, yang ini ya, yang Ibu arsir. Oke, jadi pH-nya berapa? pH-nya di antara 4,4 sampai dengan 5,2. Nah, berarti bisa Ibu tulis di sini. Limbah A, pH-nya adalah pH limbah A kurang dari sama dengan 4,4, lebih dari sama dengan 4,4 atau kurang dari sama dengan 5,2. Atau teman-teman juga bisa menulis di antara 4,4 sampai dengan 5,2. Nah, ini sama. Oke, berarti untuk yang air limbah A sudah terjawab ya, pH-nya sekian. Kemudian untuk yang air limbah B. Air limbah B masih sama caranya. Kita buat garis bilangan di sini. Kemudian kita perhatikan hasil datanya. Untuk PP warnanya merah. Nah, merah menunjukkan batas kanan atau batas akhir, batas paling atas 10. Nah, kita letakkan di sini 10. Oke. Kemudian pada saat diberi metil merah warnanya kuning. Nah, kuning berarti dia batas paling atas atau batas kanan. Nah, ini tadi diberi seperti ini ya. Kemudian batas kanan berarti kita letakkan 6,2 di sini. 6,2. Nah, karena batas kanan berarti kita garis ke kanan. Oke, kemudian untuk yang brown cresol ungu ternyata memberikan warna ungu. Nah, warna ungu ada di mana? Batas kanan, berarti dia paling kanan. 6,8 kita beri kanan. Nah, sekarang kita cek bagian yang irisan ketiga garis tersebut. Yang mana yang ada tiga-tiganya? Oh, yang ini, Bu. Nah, yang ini ya. Berarti pH-nya, pH limbah B sama dengan berapa? Lebih dari sama dengan 10. Nah, dia 10 ke sana ya. Lebih dari sama dengan 10. Oke, paham ya? Jadi, cara mengerjakannya seperti itu, Nak. Jika ada soal seperti ini, menggunakan garis bilangan. Kemudian dicari irisan dari semua garis yang ada. Oke, kemudian kita lanjutkan ke reaksi asam dan basa. Nah, untuk reaksi dan asam dan basa, teman-teman bisa cermati ada 4 contohnya ya, 4 contoh reaksi. Yang pertama adalah logam dengan asam. Misalkan di sini Ibu simbolkan logamnya L, kemudian asamnya Ha, maka akan menjadi La plus H2. Nah, sebagai contoh seperti ini. Mg ditambah HCl, jadinya MgCl2 plus H2. Nah, ini tetap hasilnya selalu H2 ketika logam dengan asam. Nah, kemudian untuk yang oksida basa plus asam, hasilnya garam plus air. Misalkan oksida basanya K2O ditambah asamnya HCl,
maka hasilnya adalah KCl plus H2O. Yang depan sama belakang, yang belakang sama yang depan. Oke, paham ya? Jadi K sama Cl, KCl, O sama H jadi H2O. Oksida asam plus basa jadinya garam plus air sama. SO3 plus KOH hasilnya K2SO4 plus H2O. Kemudian asam plus basa menjadi garam plus air. Asamnya HCl, basanya NaOH, misalkan seperti itu. Hasilnya adalah garam NaCl plus air H2O. Yang depan sama yang belakang sama yang depan. Oke, paham ya? Jadi yang paling penting yang sering kita pelajari adalah reaksi yang nomor 4, yang dinamakan sebagai reaksi netralisasi antara asam dengan basa. Nah, karena ini fasenya adalah aqueous, maka bisa kita ionkan. HCl kita ionkan menjadi H plus Cl-. NaOH kita ionkan menjadi Na plus OH-. Kemudian ion yang sama kita coret. Ini sama ini dicoret, Cl sama Cl dicoret. Nah, jadi hasilnya tinggal H plus dan OH-. H plus OH- menjadi H2O. Nah, seperti itu ya. Jadi yang bisa diionkan hanya yang fasenya aqueous. Oke. Kemudian untuk materi asam dan basa sudah selesai. Nah, nanti teman-teman silahkan disimak kembali, dipelajari kembali dari awal sampai dengan akhir. Ini adalah rangkuman rumus asam dan basa yang sudah kita pelajari bersama minggu lalu. Nah, silahkan teman-teman pelajari dan berlatih lagi mengerjakan soal. Untuk minggu depan kita akan melakukan ulangan untuk materi bab asam dan basa. Nah, jadi nanti ulangannya meliputi perkembangan teori asam dan basa dari Arrhenius sampai dengan Lewis, kemudian menghitung pH, asam basa kuat dan asam basa lemah, kemudian indikator asam dan basa yang baru saja kita pelajari, sampai dengan reaksi asam dan basa. Oke, begitu ya. Jadi nanti silahkan dipelajari kembali, dan jika ada yang masih bingung atau jika ada yang masih ingin ditanyakan, nanti silahkan menghubung Ibu melalui WA personal. Oke, demikian untuk video pembelajaran kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Selamat pagi, Tuhan memberkati.